Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di pertemuan ke-14. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Diessel. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode Jacobi. Nah, ini sebenarnya sama untuk metode Diesel dan Jacobi. Jadi dia merupakan metode yang menggunakan iterasi. Jadi perhitungannya itu nanti menggunakan iterasi. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk metode Gauss-Diessel ini kita hanya melanjutkan di proses iterasinya. Jadi perbedaannya hanya di proses iterasinya. Sama untuk langkah pertama, yaitu kita melakukan pengecekan nilai diagonalnya, nilai mutlak ya, itu lebih besar daripada nilai jumlah elemen pada persamaan tersebut. Jadi kalau ada persamaan A1X plus B1Y plus C1Z, itu nilai X A1-nya ini harus lebih besar daripada nilai mutlak B1 ditambah C1. Kemudian kalau diagonalkan berarti X, Y. Nah, kemudian nilai B2-nya ini juga harus lebih besar daripada A2 ditambah C2. Dan nilai C3-nya ini harus lebih besar daripada A3 dan B3. Itu baru bisa diselesaikan dengan metode Gauss-Diessel. Kemudian setelah itu kita ubah posisi persamaannya itu dengan menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, untuk menentukannya kita bisa pindahkan nilai X-nya di sisi kiri, kemudian nilai lainnya di sisi kanan. Nah, biasanya nilainya jadi seperti ini. Jadi A1, jadi A1-nya kan biasanya menempel di X, yaitu diubah menjadi pembagi, kemudian dikali D1 min B1Y min C1Z. Y-nya juga sama, pembaginya adalah B2-nya, kemudian Z-nya juga sama, pembaginya adalah C3-nya. Ini sama persis dengan metode Jacobi. Jadi kalau teman-teman kemarin melakukan penyelesaian Jacobi itu kita harus mengecek dulu apakah nilai diagonalnya itu sudah lebih besar. Di sini juga iya, kemudian diubah dulu posisi persamaannya, kemudian di sini juga iya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan nilai awal X, Y, Z itu sama dengan 0. Jadi sama, di sini masih sama. Nilainya sama-sama 0. Nah, yang membedakan adalah di iterasi selanjutnya, ketika nilai X semua sudah didapat, maka perhitungan nilai Y-nya menggunakan nilai X yang sudah didapat tersebut, bukan menggunakan di iterasi yang sebelumnya. Kemudian ketika Z-nya itu Y-nya sudah didapat, maka menghitung Z-nya adalah menggunakan nilai Y yang sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke contoh Excel. Jadi ada persamaan ini, 4X min Y plus Z sama dengan 7. Kemudian 4X min 8Y plus Z sama dengan min 21. Min 2X plus Y plus 5Z sama dengan 15. Nah, ini adalah contoh yang kemarin kita selesaikan dengan menggunakan metode Jacobi. Coba kita lakukan dengan metode Jacobi terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kan kita cek dulu nilai X-nya ini, 4X ini lebih besar daripada Y-nya ini 1, Z-nya 1. Dan ini nilai diagonalnya. Sudah lebih besar. Kemudian yang Y-nya juga 8 ini lebih besar daripada nilai Z ditambah
nilai X-nya, dan nilai Z-nya ini 5 ini lebih besar daripada 2 ditambah 1. Berarti bisa diselesaikan. Kemudian nilai persamaannya kita ubah menjadi posisinya seperti ini. Jadi X sama dengan 7 plus Y min Z dibagi 4. Nah, ini yang kita masukkan. Nah, untuk iterasi yang pertama, kita asumsikan X, Y, Z sama dengan 0. Nah, X-nya berapa? Ini masih menggunakan Jacobi. Jadi ini saya tulis dulu di sini. Merge Jacobi. Nah, ini dia 7 plus Y, Y-nya berapa? 0 min Z. Z-nya berapa? 0 ya. 0-nya ambil dari penentuan awal dibagi 4. Ketemu 1,75. Kemudian Y-nya 21 ditambah 4 kali X, X-nya 0, kemudian ditambah Z-nya 0, dibagi 8. Kemudian Z-nya adalah 15 ditambah 2X dikurangi Y, dibagi 5. Nah, ini untuk iterasi yang pertama di penyelesaian Jacobi. Iterasi kedua sama juga, rumusnya sama seperti ini. Kita jadi bisa langsung tarik ke bawah. Ini langsung tarik ke bawah. Ini juga langsung tarik ke bawah. Ini juga langsung tarik ke bawah. Nah, iterasi kedua. Nah, kita menemukan sampai nilai errornya itu 0. Atau mungkin bisa kita cek dengan nilai yang didapat itu sama dengan nilai iterasi sebelumnya. Kita tarik saja sampai tidak ada perubahan. Nah, ini masih berubah nilainya. Nah, ini. Nah, di sini sudah tidak berubah. Kita cek ini iterasi ke berapa. Nah, di iterasi ke 21 dia berhenti. Atau 22. Nah, ini untuk penyelesaian Jacobi. Kemudian selanjutnya yang kita pelajari hari ini adalah metode Gauss-Diessel. Nah, untuk Gauss-Diessel ini langkah-langkahnya sama. Di awalnya kita menentukan dulu nilai diagonalnya apakah lebih besar daripada nilai atribut lainnya. Ini sama ya soalnya. Kemudian kita ubah persamaannya menjadi seperti ini nilainya. Kemudian kita tentukan nilai awalnya adalah 0 semua. Kemudian langkah kedua, kita lakukan iterasi selanjutnya. Kita tinggal memasukkan rumusnya ini. X sama dengan 7 plus Y. Y-nya kan di sini belum ada nilai lain selain ini. Nah, kita ambil ini. Dikurangi Z dibagi 4. Nah, ini hasilnya sama di sini. Nah, tetapi untuk yang nilai berikutnya, nah ini yang berbeda. Jadi 21 ditambah 4X. Nah, X-nya sekarang tidak lagi mengambil di iterasi yang sebelumnya, tidak lagi mengambil 0. Tapi kita sudah mendapatkan nilai 1,75. Jadi kita ambil di sini, kemudian ditambah Z. Nah, karena Z ini nilainya belum ada, maka kita ambil di iterasi sebelumnya. Dibagi 8. Tentu di sini hasilnya akan berubah, akan berbeda. Yang di Jacobi nilainya adalah 2,625. Nah, untuk yang di Gauss-Diessel hasilnya adalah 3,5. Kemudian untuk nilai Z-nya
kita tinggal mengambil nilai yang sudah kita dapat, yaitu 2X, X-nya karena sudah ada di sini, kita ambil 1,75, bukan lagi ambil yang 0. Kemudian dikurangi Y. Nah, Y-nya kita ambil yang di sini, bukan 0 lagi. Dibagi 5. Nah, hasilnya sama. Nah, kemudian langkah berikutnya, untuk nilai X itu sama dengan 7 ditambah Y-nya. Nah, Y-nya tetap ambil yang di atas, dikurangin Z, Z-nya juga ambil di atas, dibagi 4. Dibagi 4. Nah, ini ketemunya 1,875. Di sini masih 1,65. Jadi berbeda ya. Nah, untuk Y-nya sama seperti yang di atas, kita lakukan adalah kita masukkan rumusnya. Nah, kita tinggal ambil nilai X-nya. X-nya ambil yang sudah kita dapat barusan, 1,875. Kita udah nggak ngambil yang 1,75 lagi. Seperti itu ya. Nah, kita ambil Z-nya. Nah, ini Z-nya tetap yang di atas. Kemudian dibagi 8. Nah, yang terakhir nilai Z-nya adalah 15 ditambah 2 dikali 2X. Nah, X-nya ini dikurangi Y dibagi 5. Oke. Ini kita sudah melakukan iterasi kedua. Nah, untuk iterasi ketiga sampai berikutnya sama. Jadi kita tinggal tarik aja. Coba kita tarik ke bawah. Nah, di sini. Nah, di sini baru kelihatan hasilnya di sini. Untuk hasilnya, menentukan hasilnya juga sama. Sampai nilai yang didapatkan itu sama dengan nilai sebelumnya. Jadi di sini. Ini kan 2, nilai sebelumnya juga 2. Ini 4, nilai sebelumnya 4. Ini 3, nilai sebelumnya juga 3. Nah, kita lihat nih perbandingannya. Lebih efektif yang mana? Apakah menggunakan Jacobi atau menggunakan Gauss-Diesel? Nah, untuk menggunakan Jacobi ini kita butuh 21 kali iterasi untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Kemudian untuk Gauss-Diesel kita hanya membutuhkan 12 iterasi. Nah, seperti ini. Seperti itu untuk penyelesaian menggunakan Gauss-Diesel. Nah, sama. Nah, untuk teman-teman nanti bisa coba contohnya seperti yang ada di materi. Nah, contohnya kita ambil dari materi yang sebelumnya, materi Jacobi. Nah, ini. Nah, kita bandingkan. Nanti kita bandingkan berapa kali iterasi di metode Jacobi, berapa kali iterasi di Gauss-Diesel. Nah, teman-teman coba menyelesaikan menggunakan Excel metode dengan menggunakan metode Gauss-Diesel. Contoh soalnya adalah 3X plus Y min Z sama dengan 5. Kemudian 4X plus 7Y min 3Z sama dengan 20. Dan 2X min 2Y plus 5Z sama dengan 10. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mengenai metode Gauss-Diesel? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Nah, untuk teman-teman yang online, yang belum bisa gabung, mungkin bisa menyimak recordnya. Nanti tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, ataupun teman-teman juga bisa mengulang lagi untuk lebih memahami materi ini. Mungkin itu pertemuan kita di metode numeris. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.